Koneksi antar materi, modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surati SPD, guru SD Negeri 2 Wadas Lintang, CGP Angkatan 9, Kabupaten Wonosobo. Pertanyaan pemantik. 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pengertian Pendidikan Sosial dan Emosional atau PSE. PSE adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaboratif ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memiliki kesadaran diri, dapat mengelola diri, memiliki empati atau kesadaran sosial, dapat membangun keterampilan berelasi, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat perlu mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional agar memiliki pemahaman tentang kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menerapkan kelima kompetensi tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan murid yang berbudi pekerti luhur. Sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Implementasi pembelajaran sosial emosional di sekolah dapat dilakukan melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dengan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, penguasaan KSE pendidik dan tenaga kependidikan. Pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan PSE dengan filosofi KHD, dengan nilai dan peran guru penggerak, dengan visi guru penggerak, dengan budaya positif, dan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan PSE dengan filosofi KHD. Pembelajaran sosial emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi KHD, bahwa budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, serta kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa, afektif, sehingga menciptakan karsa atau karya psikomotor. Selain keluarga sekolah, juga menjadi tempat untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Kaitan PSE dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional dapat tercapai jika dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan,
namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Kaitan PSE dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak arahnya adalah mewujudkan generasi yang memiliki profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Implementasi PSE dilaksanakan secara kolaboratif oleh semua warga sekolah, dibimbing dan dilatih untuk memiliki kesadaran sosial serta keterampilan berelasi. Ini dapat melatih murid untuk memiliki karakter gotong royong dan berakhlak mulia. PSE juga melatih murid memiliki kesadaran diri serta manajemen diri. Hal ini dapat membentuk karakter mandiri pada diri murid. Kaitan PSE dengan budaya positif. Karakter baik pada seseorang tidak serta-merta langsung tercipta. Perlu adanya pelatihan serta upaya yang konsisten agar menjadi kebiasaan. Jika murid sudah memiliki kesadaran diri, dapat mengelola emosi diri, berempati terhadap orang lain, dapat membangun interaksi yang baik, serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, maka budaya positif di sekolah dapat terwujud. Kaitan PSE dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sosial emosional berhubungan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada pemenuhan kebutuhan belajar anak. Agar menghasilkan murid yang memiliki kesejahteraan dan keselamatan, baik fisik maupun psikologis, atau well-being, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial, serta murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berkarakter profil belajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional siswa akan terbentuk dengan sendirinya tergantung di mana dia berada. Sehingga pembelajaran di kelas hanya memperhatikan materi ajar saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata murid tidak hanya butuh materi saja, namun anak memerlukan fondasi yang kuat untuk dapat bertahan dan dapat mengatasi setiap permasalahan yang ada dengan kesadaran penuh. Dan semua itu didapat dari pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan lanjutan kedua. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah, agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar yang penting dan saya pelajari adalah 1. Menerapkan 5 KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe then proceed, atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan pelajaran akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan. Berkaitan dengan pertanyaan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah A. Bagi murid, B. Bagi rekan sejawat. Perubahan bagi murid. Memberikan pengajaran eksplisit bagi murid dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan pelajaran dengan hangat,
kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid. Perubahan bagi rekan sejawat. Menciptakan penguasaan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan membuat komunitas praktisi di sekolah dan mengintegrasikannya. Demikian koneksi antar materi modul 2.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju.